Nah, teman-teman bisa lihat tuh. Beda sama yang tadi ya. Dari si kuningnya tadi itu udah acak-acakan, udah nggak ngelempung seperti ini. Ya intinya ini telur ini masih fresh ya. Tuh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat teman-teman dan para juragan telur di mana pun berada. Salam sehat, salam bahagia, dan salam sejahtera kita semua. Dan semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Masih bersama saya Kang Aceng di Sembako Channel 8. Oke teman-teman, di kesempatan video kali ini saya akan coba membagikan sebuah tips atau cara bagaimana caranya membedakan antara telur yang fresh dan yang tidak fresh. Nah teman-teman, cara ini sebenarnya gampang sekali dan sederhana. Nah, mungkin teman-teman sebagian sudah pada tahu ya bagaimana caranya membedakan antara telur yang fresh dan yang sudah tidak fresh. Akan tetapi teman-teman, telur yang tidak fresh ini bukan berarti telur yang busuk atau telur yang tidak layak konsumsi. Akan tetapi telur yang tidak fresh ini hanya waktunya saja ketika si telur ini dikeluarkan dari si ayam sudah berapa lama. Dan biasanya teman-teman, telur yang tidak fresh ini kurang lebih 1-2 minggu. Nah, kebetulan teman-teman, saya hari ini seperti biasa rutinitas saya itu pedagang telur, dan ini saya lagi penyortiran antara telur yang pecah dan telur yang tidak pecah saya pisahkan. Nah, saya sudah memegang 2 telur. Nah, teman-teman, nanti saya akan kasih tahu bagaimana tips atau cara membedakan antara telur yang fresh dan yang tidak fresh. Oke, sekali lagi teman-teman, sebelum kita lanjut ke pembahasan, alangkah baiknya silahkan klik tombol subscribe di bawah ini agar bisa berlangganan video-video terbaru secara gratis dari Sembako Channel 89. Dan jangan lupa juga untuk share ke teman-teman agar manfaat dari isi video ini bisa dirasakan lebih luas lagi. Oke teman-teman, cara sederhana membedakan telur ayam fresh dan telur yang tidak fresh. Yang pertama itu yang harus teman-teman lakukan, rendam si telur ini menggunakan gelas, mangkok, ataupun bekas aqua gelas. Dan kebetulan teman-teman, hari ini saya menggunakan aqua gelas. Nih teman-teman bisa lihat ya, ini ada 2 aqua gelas. Saya simpan di sini ya. Aqua gelas sudah saya tuangkan pakai air ya. Nih teman-teman, ini ada 2 gelas. Nah, takut tumpah. Nah, ini ada 2 gelas. Nah, itu 2 gelas sudah saya isi air dengan ukuran yang sama, teman-teman. Oke. Telur yang segar biasanya akan tenggelam ketika dimasukkan ke dalam air, teman-teman. Oke, saya coba ya. Ini telur yang satunya. Nah, dan ini adalah telur yang satunya. Sekali lagi teman-teman, telur yang segar biasanya dia akan langsung masuk ke dalam, tidak mengambang, teman-teman. Oke teman-teman, ini telur yang saya tadi masukkan ke dalam air, dan ini adalah pecahan telurnya. Dan ini kuningnya serta putihnya, ini ada telur yang tidak fresh, teman-teman. Ya. Ini yang tadi saya masukkan ke gelas yang kedua ya. Nah, ciri yang telur tidak fresh itu dari warna putihnya, yaitu bening, teman-teman. Bening, terus berair, dan tidak terlalu lengket, teman-teman. Dan untuk kuning telurnya itu dia pecah. Tuh. Ini ada berairnya, teman-teman. Nah, berarti ini telur ini tidak fresh, teman-teman. Sekali lagi, tidak fresh ini bukan berarti tidak layak untuk dikonsumsi, tetapi hanya waktu
saja telur ini bahwa waktunya ini kurang lebih 1 sampai 2 minggu. Tetapi ini masih layak untuk kita konsumsi. Nah, sebelum teman-teman memasak atau menggoreng, alangkah baiknya kalau telur seperti ini mending direbus teman-teman sampai matang. Karena ini tekstur dari si kuning ini sudah acak-acakan. Sudah acak-acak ya, bukan dia menggumpal atau melembung si kuning ini. Terus si putih telur ini harusnya ini agak transparan, bukan putih dan berair teman-teman. Ini berair, teman-teman bisa lihat ya, tuh. Dan tidak terlalu lengket teman-teman. Jadi intinya ini telur yang tidak fresh ya. Oke, nah saya bongkar lagi yang kedua untuk telur yang freshnya. Oke teman-teman, ini telur yang saya pecahkan yang kedua ini adalah telur yang fresh. Oke teman-teman, untuk telur yang saya pecahkan yang kedua ini contoh dari telur yang fresh. Kita bisa lihat ya dari tekstur yang kuning dulu. Nah, yang kuning ini dia masih menggumpal teman-teman dan melembung ya dari kuning ini. Nah, terus untuk si putih ini dia putihnya agak transparan ya, terus tidak berair nih. Nah, teman-teman bisa lihat tuh. Beda sama yang tadi ya, dari si kuningnya tadi itu udah acak-acakan, udah nggak ngelembung seperti ini. Ya intinya ini telur ini masih fresh ya. Tuh. Ini yang bagus. Bukan berair yang seperti yang tadi teman-teman. Ini ya. Tuh. Ini telur ini masih fresh teman-teman. Jadi inilah perbedaannya antara telur fresh dan yang telur bukan non fresh. Intinya telur yang tidak fresh ini masih kita bisa konsumsi ya. Oke teman-teman, ini ada 2 cara tadi ya. Yang pertama masukkan ke gelas air, dan yang kedua teman-teman pecahkan telur di dalam piring. Cirinya yang tadi putih, untuk yang fresh itu tidak terlalu transparan dan si kuningnya ini tidak pecah serta agak lengket dan kenyal teman-teman. Tetapi untuk yang tidak fresh, si kuningnya itu pecah, si putihnya itu berair dan tidak begitu lengket serta warnanya bening teman-teman. Oke. Untuk step yang ketiga itu kita tes aroma. Nah, biasanya teman-teman untuk aroma telur yang busuk itu beraroma belerang. Mengingatkan untuk telur yang sudah busuk, jika telur sudah mendekati masa primanya, dan jika telur sudah melewati masa primanya teman-teman, maka telur akan mengeluarkan bau aroma seperti belerang. Nah, bagaimana caranya teman-teman bisa mencium dari cangkang si telurnya teman-teman? Cium dari cangkang telurnya ya. Nah, nanti di situ ketahuan teman-teman kalau si telur ini sudah busuk. Jika teman-teman ragu mencium dari cangkangnya, maka teman-teman silahkan pecahkan telur, maka akan tercium dari aroma telur yang sudah dipecahkan. Oke teman-teman, itulah tips atau cara bagaimana membedakan antara telur yang fresh dan yang tidak fresh. Sekali lagi teman-teman, telur yang tidak fresh bukan berarti telur yang tidak layak konsumsi. Ini telur masih sangat fresh. Hanya waktu atau jarak yang membedakan, serta ada sebagian warna dan putih si telurnya. Tetapi yang lebih dominan itu dari waktu atau jarak ya. Si telur ini dikeluarkan dari ayam sudah berapa hari, dan telur yang fresh biasanya itu langsung brogojol. Dan tipsnya dari cara membedakannya itu yang tadi saya praktekkan dengan 3 cara. Yang pertama masukkan ke dalam air, dan yang kedua kita pecahkan si telurnya, dan yang ketiga tes aroma. Oke teman-teman, terima kasih banyak atas supportnya buat channel ini. Mudah-mudahan channel ini selalu memberikan informasi yang bermanfaat dan berfaedah.
Oke, saya tuh pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.